Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Ekonomi Moneter. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pasar komoditi atau pasar barang. Nah, kami terdiri dari 3 orang, yaitu Dian Afrilisa, saya sendiri Vina Oktaviani, dan Tantri Darmayanti. Di sini kita akan membahas 3 poin mengenai pasar komoditi atau barang, yaitu yang pertama, pengertian dari pasar barang atau komoditi tersebut, yang kedua, variabel-variabel dalam pasar komoditi atau barang, dan yang ketiga, itu ada menurunkan kurva IS. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Dian Afrilisa. Kepada Dian, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pasar komoditi atau barang, atau juga disebut dengan IS, di mana pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, atau juga bisa disebut dengan di mana pasar yang mempertemukan antara penawar dengan permintaan barang dan jasa. Nah, pasar barang ini juga sering disebut dengan istilah sektor real. Pasar barang atau komoditi juga dikenal dengan bursa komoditi, yaitu pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang-barang komoditi, misalnya seperti kopi, kedelai, kakao, gula, jagung, tembakau, karet, CPO atau crude palm oil, atau juga emas bisa, perak, tembaga, ataupun lain sebagainya yang bisa dijual. Ada 2 kegiatan ekonomi yang tergolong dari pasar barang. Yang pertama, pasar barang nyata atau real, yaitu pasar yang hanya menjual barang dalam bentuk dan fisik yang jelas. Pasar ini mempertemukan penjual dengan pembelinya secara langsung atau face to face. Sebagai contoh yaitu pasar Bandung. Yang kedua itu pasar barang abstrak, di mana pasar ini menjual produk yang tidak terlihat atau secara fisiknya tidak terlihat. Nah, dalam pasar ini menjual hanya membawa contoh barang saja, atau dalam bentuk tawar-menawar dilakukan melalui internet, surat kabar, telepon, facemail, yaitu contohnya seperti pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, ataupun pasar kopi. Ciri-ciri dari pasar barang yang pertama itu adanya calon penjual dan pembeli di dalam pasar tersebut. Yang kedua yaitu adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Yang ketiga itu adanya sebuah interaksi antara si penjual dan si pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir yaitu adanya suatu proses permintaan atau penawaran oleh kedua belah pihak. Baiklah, poin kedua yaitu variabel-variabel dalam pasar komoditi atau barang. Nah, variabel-variabel ekonomi agregatif dalam pasar komoditi. Nah, diikhtisarkan bahwa variabel-variabel ekonomi agregatif yang relevan bagi analisis ekonomi makro untuk masing-masing jenis struktur perekonomian itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah perekonomian tertutup sederhana. Nah, dalam hal ini variabel kegiatan ekonomi agregat mencakup yang pertama itu ada konsumsi dengan lambang C, saving dengan lambang S, dan investasi dengan lambang I, serta pendapatan pemerintah dengan lambang Y. Selanjutnya, perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal. Nah, dalam hal ini, variabel kegiatan ekonomi agregatnya mencakup tax atau pajak atau dilambangkan dengan TX, selanjutnya pengeluaran pemerintah dilambangkan dengan G, lalu ada transfer pemerintah dilambangkan dengan T. Nah, yang ketiga itu ada perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal. Nah, variabel dalam kegiatan ekonomi agregatnya mencakup ekspor yang dilambangkan dengan X, serta impor yang dilambangkan dengan Z.
Dan selanjutnya itu adalah perekonomian terbuka dengan kebijakan fiskal, di mana variabel kegiatan ekonomi agregatnya mencakup konsumsi yang dilambangkan dengan C, saving yang dilambangkan dengan S, investasi yang dilambangkan dengan I, ekspor yang dilambangkan dengan X, impor yang dilambangkan dengan Z, dan pajak yang dilambangkan dengan TX, serta pengeluaran pemerintah yang dilambangkan dengan G dan transfer pemerintah yang dilambangkan dengan T. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi investasi, konsumsi, dan juga saving. Yang pertama itu adalah fungsi investasi. Di sini investasi dilambangkan dengan I, di mana diperlakukan sebagai variabel endogen, yaitu variabel yang nilainya ditentukan dalam persamaan fungsi. Nah, investasi dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan fungsi delta I, di mana I sama dengan I0 tambah ER, di mana E sama dengan delta R yang lebih kecil dari 0. Di sini I adalah besarnya investasi, I0 adalah besarnya investasi pada tingkat bunga atau R sebagai 0. Nah, sedangkan I adalah marginal propensity to invest, di mana hasrat investasi marginal, yaitu besarnya angka perbandingan antara perubahan investasi dengan perubahan tingkat bunga secara singkat. Itu dapat diformulasikan sebagai E sama dengan delta I per delta R, di mana R itu adalah tingkat bunga. Selanjutnya itu adalah fungsi konsumsi, consumption curve. Nah, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan berbagai tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Pada umumnya, fungsi konsumsi ini diasumsikan mempunyai persamaan fungsi, yaitu delta C. C sama dengan C0 tambah CY, di mana 0 lebih kecil dari C sama dengan delta Y lebih kecil dari 1, di mana C merupakan besarnya tingkat konsumsi rumah tangga, sedangkan C0 adalah besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan nasional atau Y itu sebesar 0. Sedangkan C kecil adalah MPC marginal, propensity to consume, di mana besarnya hasrat atau keinginan masyarakat dalam berkonsumsi, yaitu angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi, termaksud atau secara matematis dapat diungkapkan dengan C sama dengan MPC sama dengan delta C per delta Y, di mana Y ini adalah pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu fungsi saving. Fungsi saving atau saving curve adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan berbagai tingkat pendapatan nasional dalam suatu perekonomian, di mana S sama dengan S0 tambah S kecil Y besar, di mana S besar sama dengan besarnya tingkat tabungan rumah tangga, sedangkan S0 sama dengan min C0, yaitu besarnya tabungan masyarakat pada saat pendapatan sebesar 0. Nah, konsumsi pada saat tingkat pendapatan Y sebesar 0, S sama dengan MPS marginal propensity to save. Nah, besarnya hasrat atau keinginan masyarakat dalam menabung adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan pendapatan nasional, di mana di sini Y adalah pendapatan nasional. Y sama dengan C ditambah S, di mana S adalah saving atau tabungan. Maka dapat dirumuskan bahwa S sama dengan Y dikurang C. Maka S sama dengan Y dikurang C0 dikurang BY, atau S dikurang min C0 ditambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung Y. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Damayanti di sini akan menjelaskan mengenai penurunan dari kurva IS. Nah, pertama kita akan membahas mengenai penurunan kurva IS, di mana keseimbangan pada pasar barang berakibatkan bahwa output dari fungsi penurun dari tingkat suku bunga equilibrium. Hubungan ini digambarkan oleh kurva IS yang mempunyai kemiringan ke bawah.
Penurunan kurva IS adalah keseimbangan di pasar barang, berimplikasi bahwa meningkatnya suku bunga cenderung untuk menurunkan output. Kurva IS memiliki kemiringan ke bawah. Jika dalam keseimbangan, dapat dijelaskan bahwa penurunan dari kurva IS adalah dengan rumus Y sama dengan 1/1 kurang CI dan kurang BI dalam kurung CO tambah BO kurang B2I tambah G tambah kurang CI1T. Selanjutnya adalah pergeseran kurva IS pada perekonomian dua sektor, di mana pergeseran kurva IS pada perekonomian dua sektor adalah perubahan yang otonom dalam pengeluaran yang menyebabkan adanya pergeseran yang sejajar dari kurva IS. Karena skedul IS merupakan skedul pendapatan equilibrium, maka besarnya pergeseran kurva IS ditentukan oleh perubahan otonom dalam pengeluaran dan oleh nilai angka penggandaan pengeluaran. Jika investasi otonomus semakin besar, kurva I semakin besar ke kanan dan menyebabkan kurva IS juga bergeser ke kanan. Jika investasi otonom semakin kecil, kurva I bergeser ke kiri sehingga kurva IS juga ikut bergeser ke arah kiri. Selanjutnya adalah pergeseran kurva IS pada perekonomian dua sektor adalah perubahan yang otonom dalam pengeluaran yang menyebabkan adanya pergeseran yang sejajar dengan kurva IS. Karena skedul IS merupakan skedul pendapatan equilibrium. Jika terjadi kenaikan otonom dalam investasi, kurva I akan bergeser ke kanan yang menyebabkan skedul IS juga bergeser ke kanan sebesar delta I. Jika terjadi kenaikan yang dalam konsumsi, maka tabungan akan turun sehingga kurva IS bergeser ke kanan dan sebesar ke delta C. Pergeseran kurva IS pada perekonomian tiga sektor. Kurva IS model perekonomian tiga sektor bergeser karena perubahan dalam pengeluaran otonom dan pajak, sedangkan besarnya pergeseran tersebut tergantung pada besarnya perubahan otonom dan angka pengganda. Jika diketahui pada skedul pendapatan equilibrium ISO terjadi kenaikan otonom dalam pengeluaran pemerintah sebesar delta G, maka skedul IS akan bergeser ke kanan sebesar ke delta G. Simulasi pergeseran kurva IS pada perekonomian tiga sektor. Jika diketahui pada skedul pendapatan equilibrium adalah ISO terjadi kenaikan otonom dalam pajak sebesar delta TX, maka skedul IX adalah bergeser ke kiri sebesar KTX kali delta TX, di mana rumus multiplier dari pajak adalah KTX sama dengan delta Y per delta X, atau sama dengan min B per 1 kurang B. Karena delta Y di sini merupakan hasil dari min B kali delta X per 1 kurang B. Simulasi pergeseran kurva IS pada perekonomian tiga sektor. Jika diketahui pada skedul pendapatan equilibrium ISO terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah yang sama besarnya pada pajak yaitu delta G, maka skedul IS akan bergeser ke kanan sebesar KB per kali delta G, di mana rumus multiplier anggaran belanja berimbang adalah KB sama dengan delta Y per delta G sama dengan 1. Pergeseran kurva IS dapat kita lihat dalam slide terakhir, yaitu di mana peningkatan pajak akan menggeser kurva IS ke arah kiri. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2 mengenai pasar komoditi atau barang. Terima kasih sudah menonton.